off kerjasama itu karena memang kita dalam kondisi COVID-19 ya, sehingga memang pelaksanaan Kukerta itu dilaksanakan semi daring ya, namun itu tidak membuat pelaksanaan Kukerta itu tidak maksimal ya, walaupun ada plus minusnya. Nah di tahun ini alhamdulillah ya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya karena DPMD ya Provinsi Riau dan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau bersedia gitu ya untuk menjalin kerjasama dalam kegiatan Kukerta. Walaupun nanti PKS-nya kita akan memperluas ya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di bidang Kukerta tapi juga di bidang penelitian dan pengabdian. Karena memang sebetulnya tujuan ya pelaksanaan Kukerta ini, kenapa kami ingin bekerja sama dengan pihak ketiga atau pemerintah daerah supaya ada sinergi ya, sinergi antara program yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kukerta di daerah dengan program-program yang memang sudah ada di dinas atau instansi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita saling bekerja sama. Ya, misalkan dari DPMD ada program ya nanti bisa di breakdown oleh calon-calon DPL ini untuk menjadi program-program kegiatan mahasiswa. Begitu juga nanti di BKKBN Bu ya. Kalau misalnya ada program-program yang bisa di breakdown ya oleh mahasiswa Kukerta, nah kita bisa bekerja sama gitu. Nah, saya menyampaikan salam dari Pak Ketua ya tidak bisa hadir karena ada kegiatan pada waktu yang sama dan beliau berharap memang ini sosialisasi ini betul-betul nanti ditangkap oleh Bapak Ibu calon DPL sehingga nanti bisa ya mendapat inspirasi atau mendapat ide program-program yang akan mereka diskusikan dengan mahasiswa-mahasiswa calon Kukerta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya dan silahkan nanti berdiskusi ya supaya pemahaman kita sama, pemahaman persepsi kita sama, terutama untuk Bapak Ibu calon DPL, karena memang ada nanti bagian Ketua Pokja Kukerta, Bu Agrina akan memberikan sedikit informasi ya atau pemaparan tentang panduan Kukerta pada tahun ini. Mohon maaf jika ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada kurang enak badan, beliau melimpahkan ke saya. Alhamdulillah, saya coba sedikit memaparkan, tidak mengurangi rasa hormat. Saya langsung aja tentang dari visi misi Riau. Di visi misi Riau tahun 2019 sampai 2024, wujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul. Misi 3 dan misi 5, mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, mandiri, dan berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi. Dari visi misi ini turunlah sasaran daerah, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, turunan dari misi 3, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintah. Dari ini semua, BMP Dukcapil, yaitu tujuan dari OPD-nya yaitu meningkatkan kemandirian desa, meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, dan meningkatkan perkembangan desa. Dari sini turun beberapa tugas, yaitu salah satu menjadi indikatornya meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Di sini ada fungsi LKD
serta yang berikutnya yaitu meningkatnya perkembangan BUMDes BMD Dukcapil, tapi ini masih terakhir 30 Desember tahun lalu, di mana eselon 4 di sini sudah melakukan penyetaraan ke fungsional. Yang masih tetap yaitu ada 2, yaitu berada di sekretariat. Dukcapil ini memiliki 5 bidang dan 1 sekretariat. Menjadi eselon 3-nya terdiri dari 6 eselon 3. Kita lanjut. Apa itu desa? Desa suatu satuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa, atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Jadi desa ini juga memiliki beberapa nama seperti kampung. Desa ini biasanya tumbuh diawali dari perkumpulan orang yang memiliki adat istiadat. Ini merupakan unsur daripada desa, di mana pemerintah desa, kelembagaan kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Di sini sebenarnya pemerintah desa sama badan pemberdayaan masyarakat desa ini itu sejajar dengan turunan-turunan daripada kelembagaan kemasyarakatan desa. Masih nyambung, Bang? Ini struktur pemerintahan desa yang ada. Seharusnya ini sama seluruh Indonesia. Di sini ada BPD ini hampir sama dengan DPR-nya di desa, Badan Pemasyarakatan Desa. Ini sekretaris desa yang biasa dikenal dengan sekdes. Ini ada dusun, kepala dusun, dan kawan-kawan. Ini fungsinya penyelenggara pemerintah desa atau desa adat ini hampir setara. Dia setara, hampir sama dengan kelurahan juga. Bedanya kelurahan dengan desa ini terletak pada otonomi pengelolaan desa itu sendiri. Dan kalau kelurahan dipimpin oleh lurah, di mana adalah pegawai negeri sipil. Kalau dia lebih bersifat otonom. Jadi untuk pemerintah desa ini penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada LKD juga sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokrasi di tingkat masyarakat serta halo? Ya Pak, masih nyambung Pak, silakan Pak. Halo? Masih nyambung? Ini kewenangan daripada pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa itu sendiri, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, BPD ini hampir sama fungsinya dengan DPR juga, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Di LKD ini ada, halo? Masih.
Itu salah satunya sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan pemerintah kemasyarakatan dan pemberdayaan. Lembaga adat juga ada di sini, yaitu untuk sebagai melestarikan adat itu sendiri yang ada di desa, karena desa itu sendiri berasal dari kumpulan orang-orang yang awalnya memiliki adat istiadat. LKD, pengertian dari LKD, wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Ini tugas-tugasnya, seperti biasa, melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintahan desa. Ini fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Seperti biasa juga menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kelurahan terhadap masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan pengendalian, melestarikan dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat. Oke. Jadi di desa itu ada 6 LKD-nya, LPM, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Mungkin PKK ini nanti juga akan berhubungan dengan ibu kita yang ada di BKKBN. Tetapi kami di sini, PKK di sini sebagai kelembagaan juga. Posyandu juga begitu. Ini kami coba kemarin untuk membuat beberapa indikator tentang LKD, seperti di LPM, itu ikut serta dalam Musrembang Des. Karena Musrembang Des ini untuk menampung inspirasi masyarakat. Pembinaan peran pemuda juga berperan di sini. Ada juga di indikator PKK, seperti mengamalkan 10 program pokok PKK. Ada indikator Karang Taruna juga, pembinaan generasi muda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat, pengembangan jiwa kewirausahaan, memfasilitasi pembentukan kelompok binaan Karang Taruna. Posyandu, indikatornya juga seperti ini, rutinitas kegiatan posyandu, kelengkapan data kunjungan, anggaran dana posyandu, dan seterusnya. Jadi hal inilah yang menjadi sebagian kecil dari indikator-indikator yang kita miliki. Di sini capaian tahun 2021, yaitu ada namanya Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun ini dinilai oleh Kementerian Desa. Itu adanya salah satu kategorinya sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Di tahun 2021 sampai di Provinsi Riau, sangat tertinggal itu dari 45. Tentu dia tahun 2020 menurun, berarti ada kemajuan sekitar 10 desa. Di tahun 2021 menjadi 28. Desa tertinggal 422,
di tahun 2019, di tahun 2020 260, tahun 2021 187. Desa berkembang dari 951 menjadi 944 menjadi 911. Memang di Semakin Kujung hal ini juga akan menjadi sangat berat untuk menaikkan tingkat-tingkatnya. Seperti sangat tertinggal ini di Kampar lumayan tinggi, yaitu 23, di Rokan Hulu sekitar 2, di Kepulauan Meranti juga ada. Jadi IDM ini indikatornya salah satunya indeks dari ketahanan sosial, yaitu ada pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman. Untuk indeks ketahanan ekonomi, keragaman produksi masyarakat, bagian-bagian juga yang berada pada halo. Iya Pak, silakan Pak. Terdengar jelas Pak. Ini juga merupakan bagian-bagian daripada OPD yang ada di Badan Pembangunan Desa ini. Kami mungkin memiliki peranan sedikitnya, ada sedikit mungkin di kesehatan dengan modal sosial. Ini perkembangan BUMDes, di mana di tahun ini juga sebagai termasuk primadona daripada program Provinsi Riau. Jadi BUMDes ini dibagi atas 4 tingkatan: dasar, tumbuh, berkembang, maju. Ini nilai-nilainya. Sekarang memang di BUMDes ini yang maju totalnya 202, sedangkan berkembang 386, tumbuh 442, dasar 561. Hal inilah yang menjadi juga sebagai membuka, yang dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Di sini juga adanya jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Provinsi Riau. Jadi di sini mungkin bagi kami sebenarnya untuk KUKER ini dengan adanya indikator-indikator untuk mengembangkan, untuk meningkatkan kualitas daripada desa mandiri, mungkin peran kita berbagi pekerjaan di sisi LKD tadi. Jadi maksudnya begini, seperti PKK itu pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu dia memiliki aktivitas itu bagaimana kami juga pihak UNRI juga dapat membantu untuk mengembangkan daripada kreasi-kreasi mereka. Dan ini juga berharap juga seperti Karang Taruna, PKK, di saat mereka dapat menghasilkan produk-produk juga dapat dijalankan melalui BUMDes sebagai jalur distribusinya. Memang kita tidak semudah yang kita bayangkan atau yang diucapkan, karena hal ini memang sangat dasar. Karena di desa-desa kita yang banyak budaya dan banyak senior-senior juga akan menganggap perubahan-perubahan itu menjadi mengajarkan mungkin. Nah, itu waktunya memang agak sangat lama dan harus sabar dalam melakukan itu. Jadi seperti yang memiliki catatan-catatan peran mungkin pihak jurusan-jurusan yang KUKER di
yang ada di Unri juga dapat masuk di situ. Seperti di lingkungan masyarakat itu ada yang melakukan praktek prakarya seperti usaha menjalin atau merajut, membuat tikar. Disitulah peranan kita mungkin untuk mendorong semuanya. Mungkin sampai di situ Bu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.